Islam, maka diperintahkanlah kepadanya untuk sholat. Dan sholat ini intinya apa? Sholat itu sendiri intinya adalah mengandung zikir. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa aqimis shalah li dzikri." Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat diusahakan untuk isinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang melaksanakan kewajiban sholatnya, berarti dia semakin meningkatkan ingatnya, menyebutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan-keadaan apapun. Walaupun kita mempunyai kebatasan, tapi kita usahakan untuk berusaha memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam prosesnya kita menjalankan syariat Islam, kita melaksanakan sholat. Nah, dalam kita melaksanakan sholat, taat kepada Allah, berzikir, mengingat dan menyebut Allah, nah itu diperlukan suatu tuntunan. Jadi kita nggak bisa sholat, udah yang penting sholat dah, diajarkan sholat begini. Kita punya anak atau kita sendiri misalnya, anak sudah sholat, tapi apakah sholat kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW? Sedangkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengikut daripada Nabi kita SAW. Apa yang diajarkan beliau, itulah yang mestinya kita ikuti. Jadi kita untuk bisa menjalani proses daripada keislaman kita dan keimanan kita, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala itu harus ada contoh. Salat harus ada contoh. Sebagaimana Allah menyebutkan di Al-Qur'an itu kita dengan kita beriman kepada Allah dan hari kiamat, mengingat Allah, menyebut Allah, maka seseorang yang sudah berusaha untuk menjalankan keislamannya, keimanannya, maka dia pastilah bakal berusaha untuk mengetahui daripada kehidupan Nabi SAW. Sebagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, dan semata-mata mengharapkan cuman Allah dan hari kiamat, jadi kita tidak mengharapkan selain Allah, kita tidak mengharapkan dunia, kita mengharapkan hari kiamat. Kemudian kita memperbanyak mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya orang tersebut tentulah mempunyai keinginan untuk berusaha mengenal sosok Nabi kita SAW dan bisa dijadikan sebagai panutannya, teladannya untuk menjalani kehidupannya selama berada di dunia ini. Jadi itu suatu proses yang mesti kita jalani dalam kita menjalani keislaman kita dan keimanan kita. Tentu kita harus mengenal sosok Nabi kita SAW dan berusaha untuk mengikuti contoh-contoh yang sudah diajarkan Nabi kita SAW, sehingga ini juga berproses yang mana bakal menjadi suatu jembatan seseorang untuk bisa mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jadi kalau seseorang bisa ataupun berusaha sudah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bakal bisa mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kata
Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan kuntu sam'an yasma'u bihi. Maka jadilah aku, kata Allah, pendengarannya, jadilah aku penglihatannya, jadilah aku tangannya, jadilah aku kakinya. Artinya seseorang tersebut manakala sudah mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat itu pastilah sesuatu yang sudah berusaha dia lakukan sesuai daripada sesuatu yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini suatu proses yang mestinya kita jalani, kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi SAW, tentulah kita berusaha untuk bisa menjalani daripada proses-proses tersebut sehingga kita bisa mendapatkan suatu kenikmatan, suatu hasil yang sangat kita harapkan, yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah ridha kepada kita, kalau sudah Allah mencintai kita, maka dipastikan seseorang tersebut bukan saja kelak bakal mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih daripada itu bakal mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dia bayangkan ketika dia masih berada di dunia ini. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sehingga di sini Imam Ghazali mengajarkan kepada kita bagaimana sih zikir tersebut, prosesnya supaya kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang kita harapkan. Sehingga beliau menjelaskan tahapan-tahapan seseorang berzikir, baik itu menyebut, kemudian berusaha mengingat Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, yaitu tadi diawali dengan kita membiasakan lidah kita, membiasakan lisan kita untuk menyebut Allah dalam keadaan apapun, artinya yang sudah diajarkan oleh Nabi kita SAW. Nabi kita mengajarkan kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi untuk berusaha menyebut Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur kita diajarkan untuk membaca doa bangun tidur. Nah, di situ ada nama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Di situ ada nama Allah. Berarti kita di situ berusaha dan diajarkan untuk menyebut nama Allah. Berarti di situ ada zikirnya. Manakala kita memahami artinya dan menyerap di dalam hati kita, memahami hati kita bahwa apa yang kita baca ini adalah mengingat Allah. Jadi bukan karena kita ada usaha sendiri untuk bangun, bukan karena dibanguni alarm atau dibanguni istri, enggak, karena Allah yang membangunkan kita. Maka kita di situ sudah dikatakan mengingat Allah ataupun menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca doa tadi yaitu menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya daripada apa yang sudah diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan kita berzikir, menyebut, maka kita usahakan hati kita untuk memahami daripada yang kita baca. Baik itu doa tadi, doa bangun tidur, kemudian misalnya kita sholat, mulai kita mengangkat takbir Allahu Akbar, hendaklah kita berusaha untuk memahami artinya. Allahu Akbar sampai kita salam Assalamualaikum, maka kita berusaha untuk memahami arti yang kita baca tersebut di dalam hati kita, sehingga jangan kita sampai manakala kita menyebut nama Allah, kita usahakan jangan sampai hati kita keluar daripada apa yang semestinya kita pahami daripada apa yang kita baca. Begitu juga dalam membaca Al-Quran, kita usahakan untuk memahami dan mengingat di dalam hati kita apa yang kita baca ini adalah mempunyai makna seperti ini. Walaupun secara jumlah, secara global saja kita memahami daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Yang penting kita usahakan untuk berusaha mengingat dan berusaha memahami daripada apa yang kita baca tersebut. Kemudian dalam prosesnya
kita usahakan untuk terus-menerus kita jaga hati dan lisan kita selaras dalam menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menjadi suatu perjalanan manakala sudah terus-menerus berada di dalam jalurnya. Kan ibarat seseorang nih, seorang supir lah, seorang laki-laki. Nah, dia mempunyai mobil, melakukan perjalanan di satu jalan. Dia mau ke Juwata, kan ada jalannya untuk menuju Juwata. Manakala dia berjalan di jalannya, maka dia dipastikan bisa sampai kepada tujuannya, karena dia tidak menyimpang daripada perjalanannya tadi. Jadi ibarat kita berzikir menyebut nama Allah, seolah-olah kita melakukan menyetir suatu kendaraan. Kemudian hati kita mengingat, maka kita usahakan terus-menerus di dalam relnya, di dalam jalannya, sehingga kita jangan sampai menyimpang daripada jalannya, sehingga manakala menyimpang maka tidak bakal sampai kepada tujuan. Jadi begitu juga kita zikir, manakala kita menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan untuk jangan sampai menyimpang di antara keduanya tadi. Jadi kita kembalikan lagi. Kita menyebut misalnya alhamdulillah, sebentar kita ingat bersyukur kepada Allah, tapi kadang-kadang kita lupa. Nah, itu kita kembalikan lagi, kita usahakan untuk balik lagi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebanyakan zikir-zikir itu diajarkan dengan bilangan-bilangan tertentu, supaya kita di antara bilangan-bilangan tadi jangan sampai kita lupa keseluruhannya. Kalau bisa kita balik lagi. Jadi sekian persen diusahakan untuk mengingat. Walaupun kita misalnya baca la ilaha illallah 1000 kali, jangan sampai 1000-nya kita lupa sama sekali. Nah, kita usahakan untuk bisa kembali kepada makna zikir yang kita baca tersebut. Nah, ini ketika seseorang menjalani proses seperti itu, kata Imam Ghazali, maka dia bakal bisa mencapai suatu keadaan yang dia tuju daripada zikir itu sendiri. Apa sih tujuan zikir itu? Yaitu apa yang kita baca tadi, apa yang kita sebut tadi, apa yang kita ingat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut nama Allah, kita mengingat nama Allah, artinya yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga nih menyebut apa, misalnya kita menyebut aku pingin kaya. Nah, tujuannya apa? Kaya. Maka yang diinginkannya itu kaya itu. Yang pingin diwujudkannya adalah kekayaan itu, karena dia sering sebut-sebut, sehingga menimbulkan kecintaan dalam hatinya ketika dia banyak menyebutnya. Jadi kalau orang banyak menyebut sesuatu, itu menunjukkan kecintaannya terhadap sesuatu tersebut. Sebagaimana disebutkan, man katsura dzikruhu, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka pastilah dia banyak menyebutnya atau mengingatnya. Kita misalnya cinta kepada seseorang, nah biasanya kita banyak menyebut, waktu-waktu kita sering nyebut, sering mengingat. Nah, itu menunjukkan kita cinta terhadap sesuatu tersebut. Orang yang misalnya lagi lagi mabuk kepayang nih. Nah, sebagaimana kisah yang sering kita dengar daripada Laila Majnun misalnya nih. Nah, itu dia banyak mengingat, banyak menyebut, sehingga apa yang dia lihat itu seolah-olah Laila tadi, saking dia banyak mengingat dan menyebutnya. Kita nih misalnya cinta terhadap sesuatu, cinta dengan pemain bola misalnya, cinta dengan seorang artis, cinta dengan seorang politisi misalnya. Apa aja yang kita lihat misalnya seolah-olah dia, padahal dari belakang enggak, dari belakang mirip, ternyata bukan, saking kita mengenal sosoknya, mencintai dirinya.
Kita cinta terhadap suatu produk misalnya, suatu benda misalnya kita cinta. Anggaplah misalnya suatu merek yang terkenal misalnya. Sampai-sampai ketika sesuatu yang mirip itu kita sangka bahwa merek tersebut, karena saking kita mencintai produk tersebut. Begitu juga kita dalam keseharian, kita misalnya mencintai istri kita, itu sampai terbayang-bayang, sampai teringat-ingat, sampai tersebut-sebut dalam kesehariannya. Begitu juga seseorang yang mencintai seorang ulama, mencintai nabi. Kita kalau ngaku cinta nabi berarti kita harus banyak menyebut, banyak mengingat daripada sosok Nabi SAW. Maka itu lambat laun paling tidak seharusnya minimal bisa bermimpi dengan Nabi SAW. Selama kita tidak melakukan sesuatu yang bisa menghalangi daripada bisa bermimpi dengan Nabi SAW. Itu biasanya seperti itu. Jadi kalau kita banyak bersalawat, banyak menyebut Nabi SAW, maka biasanya dan seharusnya minimal kita bisa bermimpi dengan Nabi SAW. Yang penting kita jangan sampai melakukan suatu perbuatan dosa atau maksiat yang bisa menghalangi diri kita untuk bisa bermimpi dengan Nabi SAW. Nah, itu bukti ataupun tanda seseorang banyak mengingat, banyak menyebut daripada Nabi SAW, sampai terbayang-bayang, sampai biasanya termimpikan di dalam tidurnya. Jadi intisari daripada zikir itu, kata Imam Ghazali, adalah apa yang kita sebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang ketika dia sudah berusaha mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam kesehariannya hatinya, lisannya itu lebih banyak menyebut Allah. Nah, kita nih misalnya nih, kalau kita misalnya banyak menyebut Allah, banyak mengingat Allah, itu biasanya contoh misalnya kita kaget apa yang terkeluar daripada lisan kita. Kalau misalnya yang keluar dari lisan kita bukan daripada zikrullah, maka berarti kita masih kurang menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya aja, ketika kaget astaga misalnya. Astaga itu bukan suatu zikir, berarti kita ini masih kurang zikirnya, kurang mengingat Allah. Apalagi misalnya kagetnya menyebut sesuatu yang jelek. Misalnya maaf nih, misalnya nyebut kaget nih, kurang ajar misalnya. Jadi kaget yang keluar di lisannya apa? Nah, itu menunjukkan hati dan lisannya terbiasanya kemana. Jadi kalau misalnya kita kaget, yang keluar lisan kita astagfirullah, Allahu Akbar, nah itu berarti dia sudah berusaha memperbanyak menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena lisannya sudah terbiasa, sehingga ketika kaget, ketika sesuatu yang membuat dia terkejut ataupun yang membuat dia sampai panik, itu biasanya keluarnya zikrullah. Sesuatu bacaan, sesuatu sebutan yang mengandung nama Allah. Nah, jadi kita perhatikan aja di rumah kita misalnya, coba aja kita kagetin misalnya, apa yang dia keluar. Apalagi latah, biasanya orang latah itu kan, apa yang dilatahkannya itu kadang-kadang sesuatu yang kurang pantas. Nah, berarti kemungkinan di hatinya atau yang sering disebut adalah sesuatu yang tidak pantas tadi. Nah, jadi kita di sini dilatih dan diajarkan oleh Imam Ghazali dalam berusaha memperbanyak menyebut nama Allah dan mengingat Allah, sehingga menjadi meresap di dalam hati kita, di dalam sanubari kita dan keseharian kita, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, untuk semata-mata kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana kita
membaca doa iftitah kan sudah seperti itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu bukti yang seharusnya kita tampakkan terhadap diri kita. Jadi hendaklah kita membuktikan apa yang kita baca ketika membaca doa iftitah, bahwa apa yang ada pada diri kita, hidup kita, mati kita, hendaklah kita usahakan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah daripada keringkasan apa yang diajarkan daripada Imam Ghazali tentang zikir dan bagaimana prosesnya dan maknanya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita bisa senantiasa istiqomah menuntut ilmu dan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Itu yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf, wal afu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu